Apa kabar hari ini? Luar biasa. Bagus. Oke, adik-adik, siapa yang rindu memuji Tuhan? Saya. Siapa yang rindu mendengarin firman Tuhan? Saya. Nah, sebelum kita dengerin firman Tuhan, ayo kita saat teduh dulu ya. Lipat tangan, tundukkan kepala. Amin. Nah, adik-adik, sekarang sebelum kita dengerin firman Tuhan, ayo kita nyanyi dulu Kasih Yesus Indah Oh Indah. Adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu buat kita semua. Bagaimana? Semua dalam keadaan sehat? Iya, puji Tuhan. Semua kita dalam keadaan sehat pada hari ini untuk bersama-sama beribadah pada ibadah Minggu Misericordias Domini hari ini. Untuk itu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami bersyukur Tuhan karena Engkau menganugerahkan hari ini bagi kami untuk berkumpul dan beribadah di hadapan-Mu. Anak-anak sekolah minggu kami bertukangan akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran mereka. Dalam nama Yesus kami telah berdoa bersyukur hanya kepada-Mu. Amin. Baik adik-adik, kita akan buka Alkitab kita dari kitab Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Adik sekolah minggu, kalau Aman tanya tadi kita tentang apa kabar kita, apakah kita dalam keadaan sehat, apakah kita tengah bersuka cita, kita menjawab, ya, saya bersuka cita. Saya dalam keadaan sehat. Pertanyaannya, apakah sukacita atau kesehatan yang kita miliki hari ini itu adalah hasil usaha kita? Apakah kesehatan, sukacita, dan segala yang baik dalam hidup kita ini itu adalah hasil kerja keras kita? Tidak. Semua apa yang ada pada kita dalam hidup kita semata-mata adalah pemberian Allah. Mungkin kita pernah mendengar nyanyian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup kita adalah kesempatan yang diberikan Tuhan. Hidup kita adalah anugerah Tuhan. Kita masih mengingat
peristiwa yang kita rayakan pada hari Jumat tanggal 10 April, yaitu peristiwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Kemudian kita juga baru saja memestakan sebuah pesta besar peringatan kebangkitan Tuhan Yesus pada Paskah tanggal 12 April 2020 yang lalu. Yesus mati adalah untuk menebus kita. Yesus mati adalah untuk menyelamatkan kita dari ikatan iblis, dari ikatan kematian, dari ikatan dosa. Lalu 3 hari kemudian setelah Yesus mati, Yesus bangkit pada Paskah, pada hari Minggu, sebagai tanda kita telah dimenangkan. Jadi kita telah ditebus dan diselamatkan melalui kematian Kristus, dan kita telah dimenangkan dan memperoleh anugerah hidup baru dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, itulah sukacita kita yang besar. Segala apa yang kita miliki dalam hidup kita ini tidak mempunyai arti apa-apa dibandingkan berkat Tuhan memberikan kepada kita kehidupan yang baru dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Inilah sukacita kita, inilah dasar iman kita, dan inilah menjadi kekuatan kita untuk dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi dikatakan oleh Rasul Paulus bahwasanya kita ini memperoleh kasih karunia, memperoleh anugerah, memperoleh berkat. Siapa di sini yang pernah menerima hadiah? Iya, hampir semua anak-anak sekolah minggu pernah menerima hadiah. Apakah hadiah karena dia naik kelas? Apakah ia mendapatkan hadiah karena dia memperoleh nilai yang bagus? Apakah dia mendapat hadiah karena dia tengah berulang tahun? Ada banyak kesempatan di mana kita dapat memperoleh hadiah. Tapi ini lebih dari sebuah hadiah. Hidup kita bukan sekedar hadiah, tapi pemberian yang Allah berikan kepada kita, anugerah yang Allah serahkan kepada kita tanpa melihat bagaimana si A, si B, si C, dan seterusnya. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena kepintaranmu, bukan karena keberhasilanmu, bukan karena apa yang ada pada dirimu yang dapat kau banggakan, maka Allah memberikan kepadamu hidup yang penuh dengan sukacita. Tidak. Jadi bukan karena apa yang ada pada kita, tapi karena kasih Allah kepada kita. Kita lihat Yesus mati di kayu salib. Sebenarnya kita yang harus dihukum karena kita berbuat dosa. Allah membenci manusia yang melakukan dosa, tapi Allah mengasihi manusianya. Tapi Allah memberkati manusianya. Namun Allah membenci dosa dan semua perbuatannya. Oleh karena itulah Allah, karena begitu sangat sayangnya, kasihnya kepada kita, Dia tidak menginginkan kita yang harus menanggung semua, sehingga Dia mengutus anaknya yang satu itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk menanggung segala dosa dan penderitaan, harus mati di kayu salib. Bayangkan betapa kasihnya Tuhan kepada kita. Dia mengutus anaknya, dan Yesus rela mati di kayu salib, supaya jangan anak-anak sekolah minggu HKBP Betukangan yang harus disalibkan dan mati di kayu salib. Biarlah aku yang mati, kata Tuhan Yesus, agar anak-anak sekolah minggu HKBP Betukangan memperoleh hidup yang baru, dan mereka dapat melakukan segala pekerjaan yang akan diperintahkan Bapa, diperintahkan Allah kepadanya untuk dilakukannya. Dan inilah tugas kita. Dan inilah tanda ucapan terima kasih kita kepada Tuhan.
Kalau kita telah menerima kehidupan sebagai anugerah, pemberian Tuhan yang cuma-cuma tanpa melihat apakah kamu pintar, apakah kamu baik, apakah kamu orang yang kaya, atau kamu mempunyai banyak teman, tapi aku memberikan kepadamu hidup karena aku mengasihi kamu. Itulah perkataan Tuhan. Nah, karena itu kita wajib menjawab, wajib merespon, harus memberikan bagaimana yang terbaik untuk mengucapkan terima kasih kita kepada Tuhan. Itu apa? Dikatakan dalam ayat yang terakhir, firman Tuhan kita pada hari ini, karena kita ini buatan Allah. Kita ini buatan Allah. Kita diciptaan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Allah memberikan kita hidup. Hidup yang menggambarkan kasih Allah. Hidup yang menunjukkan perbuatan terbaik Allah. Sehingga Allah menginginkan kita hidup di dalam hidup untuk melakukan segala yang baik. Jangan berbohong. Jangan mencontek. Jangan mengganggu temannya. Jangan bermalas-malas. Tapi harus rajin, harus bersemangat dan mau menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Nama minggu kita hari ini Misericordias Domini. Artinya bumi dipenuhi oleh kasih setia Tuhan. Bumi ini dipenuhi dengan kasih setia Tuhan. Bagaimana mungkin? Mungkin jika semua anak-anak sekolah minggu HKBP Petukangan mau hidup dalam melakukan segala perbuatan baik. Sehingga kemanapun pergi anak-anak sekolah minggu HKBP Petukangan dan dia berbuat baik di sana, berbuat baik di sana, berbuat baik di sekolahnya, di rumahnya, atau dimanapun dia berada, maka bumi ini akan dipenuhi dengan kasih setia Tuhan melalui anak-anak sekolah minggu HKBP Petukangan. Jadi kita semua, baik anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, orang tua sekolah minggu, dipanggil Tuhan dan diberikan tugas untuk menebarkan kasih setia Tuhan melalui perbuatan-perbuatan baik. Berbahagialah anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam hidupnya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini yang telah mengajarkan kami bahwasanya kami adalah orang-orang pilihan Tuhan, sehingga Engkau menganugerahkan kehidupan yang baru kepada kami melalui kematian dan kebangkitan Kristus, sehingga kami dimenangkan dan dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu berbuat baik kepada semua orang. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang mengajarkan dan menguatkan anak-anak sekolah minggu HKBP Petukangan untuk melakukan segala perbuatan baik itu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Dek. Walaupun sekarang kita nggak di gereja ya Kak ya, tetap kita bertemu sama Kak Vina Dan Kak Cindy untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Wah, seneng banget ya Kak ya. Iya, akhirnya kita bisa mendengarkan cerita dari pendeta yang sudah adik-adik dengar terlebih dahulu. Hari ini ceritanya tentang kasih karunia. Kasih karunia Kak? Iya, adik-adik. Terambil dari mana sih Kak hari ini Kak? Firman hari ini terambil dari Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10. Efesus 2 ya Kak ya. Iya. Adik-adik jangan lupa bawa Alkitabnya, Buka baca sama mama Alkitabnya. papanya ya. Efesus 2 ayat 8 sampai 10 tentang semuanya adalah kasih karunia Kak Cindy. Nah, kita mau buat dalam bentuk cerita yuk Kak. Yuk. Ini seru banget loh adik-adik, dilihat, didengar, biar tahu ceritanya kayak apa. Ajak sekalian sama kakak, sama mama supaya kita sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Yuk. Oke. Nah, pada suatu hari adik-adik ada 2 cewek Kak. Oh, Iya, yang satu namanya Rahel. Rahel. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Aku Rahel. Oh, yang kedua adalah Ribka. Halo
temennya Rahel. Oh, namanya Rahel dan Ribka. Diinget ya. Lalu pada suatu hari Rahel bermain di sebuah taman sambil membawa boneka kesayangannya yang dibelikan oleh papanya dari luar negeri. Lalalala, aku punya boneka baru loh, bagus banget, warna pink lagi. Ada Ribka. Hai Ribka, selamat hari Minggu. Halo Rahel, selamat hari Minggu juga. Lihat dong, aku bawa boneka cantik loh dari papa aku. Nih warna pink, bagus kan? Oh, bagus sekali. Punya aku bonekanya sudah lama. Lihat, matanya sudah tidak ada satu. Ih, jelek banget bonekanya. Ih, jelek. Lihat nih boneka aku bagus loh, bagus kan? Bagus banget, warna pink lagi. Nggak cacat, boneka kamu jelek. Iya, boneka aku jelek, sudah lama. Wah, adik-adik, si Ribkanya sedih karena dibandingkan dengan boneka punya Rahel. Lihat, boneka yang punya Ribka itu adik-adik bisa lihat sudah warnanya berkurang, kurang cerah, dan matanya hanya tinggal satu. Berbeda dengan boneka punya Rahel karena baru jadi warnanya masih terang, utuh, dan cantik warna pink. Lalu adik-adik, Ribka itu merasa sedih adik-adik. Dia duduk termenung. Nah adik-adik, lalu setelah itu si Rahel melihat Ribka sedih. Akhirnya dia berpikir adik-adik, aduh, kok saya jadi seperti ini ya? Kok si Ribkanya sedih? Lihat nih, kok dia sedih ya? Kenapa adik-adik? Coba, kenapa ya si Ribka itu jadi sedih? Lalu si Rahel bilang nih, oh iya, aku salah. Harusnya kan aku bisa berbagi dengan temanku. Kata kakak sekolah minggu, harus saling berbagi, harus saling berteman, dan tidak boleh sombong. Loh adik-adik, perbuatan si Rahel benar atau salah? Kalau sombong itu perbuatan yang tidak baik. Lalu akhirnya si Rahel mengunjungi si Ribka yang sedang sedih. Ribka, jangan nangis. Maafin aku ya, aku tadi sombong. Semua ini kan pemberian dari Tuhan. Papaku pun juga dari Tuhan beli bonekanya. Nih, aku pinjemin ke kamu, kita saling berbagi aja ya. Nih, boneka aku buat kamu, kamu pinjem boleh deh. Benar. Iya, nggak apa-apa. Kan Tuhan Yesus kan ajarkan kita untuk saling berbagi, menolong, dan nggak boleh sombong. Kan kakak sekolah minggu mengajarkannya seperti itu. Sini boneka kamu, aku mainin nggak apa-apa. Kalau kita main sama-sama aja. Oh, lihat adik-adik, Rahel berubah. Oke, Rahel, makasih. Ini boneka aku. Nah, akhirnya siapa tadi kasih nih? Ribka dan Rahel bermain bersama. Mereka tidak sombong, mereka tidak memegahkan boneka bagusnya, tapi mau saling berbagi, tolong menolong. Karena apa adik-adik? Semuanya itu Milik Tuhan Yesus, atas karunia-Nya Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, cerita pada minggu hari ini menceritakan sebagai adik sekolah minggu tidak boleh apa ya Kak Cindy? tidak boleh sombong. Jadi aku nggak boleh sombong ya Kak? Kalau aku punya boneka bagus ya Kak? Nggak boleh, itu perbuatan baik atau perbuatan buruk. Buruk Kak. Yang buruk. seperti ini itu tidak boleh adik-adik. Karena apa Kak? Boneka ini semuanya pemberian dari Tuhan Yesus, atas kasih karunia-Nya Tuhan Yesus. Terus adik-adik, pesan hari ini selain kita tidak boleh sombong, kita harus saling mengasihi antar semua teman-teman dan orang-orang seperti Rahel dan Ribka.
Ripka, seperti Kak Cindy dan Kak Vina, seperti adik-adik dengan kakak, papa dan mama, opung, namburu, tulang, semuanya harus saling mengasihi. Karena kita semua ini adalah milik Tuhan Tuhan Yesus. Wah, seru banget ya Kak ya cerita hari Iya, ini. ini pokoknya harus selalu diingat tentang kasih karunia. Kasih karunia Tuhan itu adalah seperti kita saling mengasihi antar sesama manusia. Wah, senang sekali ya Kak ya, kita bisa berbagi cerita, kita bisa kasih firman Tuhan, walaupun kita nggak bisa ketemu ya Kak ya. Iya, tapi harus ingat ya adik-adik harus selalu rajin berdoa. Nih, kita harus seperti rajin berdoa, harus sayang papa mama, harus saling mengasihi kakak dan adik. Pokoknya adik-adik harus tetap melakukan seperti anak-anak Tuhan. Siapa di sini jadi anak Tuhan? Saya Kak. Itu ya adik-adik. Oke, sekian dulu cerita hari Ya. ini. Kita ketemu minggu depan. Jangan lupa. Yuk, setelah kita mendengarkan cerita hari ini tentang kasih karunia, kita berdoa dulu yuk. Yuk. Ikutin Kak Cindy ya. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi empat, ku buat kamera cekrak. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi delapan, ku buat kelinci lompat. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku buat berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Cindy berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan cerita dan firman-Mu. Tuhan, berikanlah kami adik-adik sekolah minggu selalu kesehatan, kebahagiaan, dan ajarilah kami menjadi seseorang yang penuh dengan kasih karunia. Dan Tuhan, ajarilah kami semua menjadi seseorang yang selalu berbuat baik, tidak sombong, rajin berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Dadah adik-adik.